Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina nabiyina habibina wa shufiina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wa subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tugas utama kita kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih melanjutkan dari pembahasan yang lalu dari kitab Al-Ahadits Arba'in Nawawiyah. Terakhir pada hadis ke-39 yang terakhir, yang kita masuk hadis 40. Tinggal 2 hadis lagi, 40, 41, 42. Yaitu tentang larangan menunda amal atau mempergunakan waktu di akhir umur. Sebelumnya sedikit saya bawakan kalamnya Ali bin Muhammad al-Habashi rahimahullah radhiyallahu anhu Nabi. Ini amin tentang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu kali Rasulullah SAW duduk bersama Jibril alaihissalam, dan ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kamu umurkah? Berapa umurmu ya Jibril? Kalau ma'adri, saya tidak tahu. Kata Jibril, kamu umri berapa umur saya? Ila anni arona juman, hanya saja saya lihat satu bintang. Itu pada kulis sab'ina al-fasanatin maroh, yang mana saya lihat bintang itu terbit setiap 70.000 tahun sekali. Bahwa itu tolak sab'ina alfa maroh, saya sudah lihat bintang itu terbit 70.000 kali. Setiap 70.000 tahun saya sudah lihat bintang itu 70.000 kali. Itu 10.000 beten 10.000. 49 berarti nolnya berapa? 6 8 3 3 2 8 nolnya 4 miliar
900 juta tahun. Allahu a'lam. Maka faqala lahu, maka ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada Jibril, "Atadri man dzalikan najm?" Kau tahu siapa bintang itu? Qala la, saya tidak tahu. Qala ana dzalikan najm, saya bintang itu. Sallallahu alaihi wasallam. Hibbu hadzal habib, kata beliau radhiyallahu anhu, cintailah kekasih Allah ini, wahtadu bihadiyah, ikutilah petunjuknya, mamsyu ala tariqatih, berjalanlah di atas jalan beliau SAW, masyarakat mutaradin, syariat beliau yang suci SAW, umatak min awamil tamir biha, apa yang datang pada kalian dari perintah-perintah beliau SAW, maka laksanakanlah. Manhaq wa min nawahi, dan apa yang datang kepada kalian daripada larangan beliau SAW, intahu anha, berhentilah kalian darinya. Fa walladhi yashfa' lakum, yang qiyamah, sebab beliaulah yang memberi syafaat nanti pada kalian, atau mintakan syafaat bagi kalian pada hari kiamat. Begitu wajhahu lahat yukadir qalbu Muhammad SAW, putihkanlah, senangkanlah wajah beliau, jangan ada seorang pun yang mengkeruhkan hati Rasulullah SAW. Wa'alamu annakum an'amalakum ma'rudatun alaih, ketahuilah bahwasanya amal kalian dilaporkan pada beliau SAW. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Taubah, qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, beramallah kalian sebab Allah akan melihat amal kalian, dan Rasulnya pun SAW akan melihat amal kalian, dan orang-orang mukmin. Wasaturaduna ala alim al-ghaibi syahadah, kalian akan dikembalikan pada Zat yang Maha Tahu akan segala gaib dan yang nyata. Wa yunabbi'ukum ma kuntum ta'malun, maka Dia Allah SWT yang Maha mengetahui segala-galanya akan memberitahukan kepada kalian tentang apa yang dahulu kalian perbuat. Hati-hati, kata beliau, Allah yadharu barakallahu fikum mukhalafati rasul, hati-hati kepada oleh kalian daripada menyalahi perintah Rasulullah SAW. Bahatilah ila sa'idah, sebab ini adalah malam yang bahagia. La syakka anna ruhahu SAW hadirah, wa tanal barakat dan tanalakum barakatuh, dan tidak syak lagi bahwa roh beliau SAW hadir. Syekh Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau dalam kitabnya Haul al-Ihtifal bi Maulid Rasul menjelaskan jangan dianggap hadirnya Rasul itu seperti hadirnya kita, karena dimensi roh itu berbeda. Mohon maaf, supaya jangan jadi bahan ketawaan orang yang kurang kerjaan. Tahulah siapa kurang kerjaan. Dan kata beliau, kalian insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Allah ja'ali wa yakun manhib minal makbulin, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang yang diterima di sisi beliau, sisi Allah juga, dan di sisi beliau SAW. Jadi wayumna su'ada, menjadikan kita termasuk orang yang berbahagia dengan beliau SAW. Itu melalui dawuh firman Allah SWT, qul bi fadlillah bi rahmati wa bidzalika falyafrahu huwa khairum ma yajma'un. Dalam surat Yunus alaihissalam, katakanlah ya Muhammad, bi fadlillah bi rahmatihi, dengan karunia dari Allah dan rahmatnya lah, falyafrahu, maka hendaknya mereka bergembira. Dan Abu Syekh meriwayatkan dalam kitabnya bahwa yang dimaksud rahmat Allah itu adalah Rasulullah SAW. Sebenarnya juga dikutip oleh Syekh Muhammad Maliki dalam kitabnya Haul al-Ihtifal. Dan nggak usah jauh-jauh. Kalau ingin mengetahui, kan di situ katakan, kul, katakanlah, bifadlillah, hanya dengan karunia Allah, wa birahmati,
dan hanya dengan rahmatnya Allah hendaknya kamu bergembira. Kita disuruh bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Dan Quran sendiri yang mengatakan bahwa marsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah cetok welo-welo bahwasanya Rasul SAW adalah rahmat Allah. Bahkan rahmat yang paling besar. Sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti itu juga termasuk perintah untuk bergembira dengan hadirnya beliau SAW. Kita mulai dengan penafsiran dari riwayat Abu Syekh tadi, mengatakan rahmatnya adalah Muhammad SAW. Itu maksud karunia dan rahmat Allah di ayat itu. Maka semoga Allah menambah keberkahannya. Allah mengembalikan malam Maulid ini keberkahannya, rahasianya, cahayanya kepada kita semua tahun demi tahun, dengan bertambah kebaikan kita, afiat kita, kelembutan dari Allah, nasiban kutrian jami'atul muslimin. Allah palingkan dari kita dan dari negeri kita dan dari negeri seluruh kaum muslimin, seluruh jami'ul adiyat, seluruh gangguan, seluruh balia, seluruh bala, wal-wala, wal-jawr, wal-jahal, wal-zulm, seluruh harga-harga yang mahal, kezaliman, seluruh macam-macam bala, jami'an wa'il bala. Allah yarhamil muslimin rahmatan ammah. Semoga Allah merahmati kaum muslimin rahmat yang umum, yang merata, tajburul kasir, yang rahmat itu bisa menambal kesedihan hati kita. Asinallah yatub alaih, orang bermaksiat di antara kita Allah terima taubatnya. Mudhibun Allah yaghfirlahu, yang pendosa di antara kita Allah ampuni. Jahilna yu'allimuh, yang jahil di antara kita Allah ajarkan. Hairna Allah yulhimu rushdah, yang bingung di antara kita Allah ilhamkan petunjuknya. Wa naqdimu ilaika jahad Nabi Habibina Muhammad SAW. Ya Allah, sesungguhnya kami mengajukan kepadamu kemuliaan kedudukan kekasih kami Nabi Muhammad SAW, birafil baliyat kuliah, untuk mengangkat seluruh bala semuanya. Allah yuhannin alaina ruha Habibina Muhammad SAW. Semoga Allah mencintakan kepada kita rohnya Nabi Muhammad SAW, mencintakan kita kepada rohnya beliau SAW. Ya zura kamal mutabarahu wa takhluq bi akhlaqih wa ta'adub bi adab al-jidad bi hadih. Semoga Allah rezekikan kita kesempurnaan pengikutan pada beliau SAW, dengan akhlak beliau, adab beliau, petunjuk beliau SAW, masyaallah tariqatil mudra, dan merezekikan kita untuk berjalan di atas jalan beliau yang paling luhur SAW. Akan beliau menyinggung maulid beliau yang beliau adakan di Seoul. Maulid ini itu berlaku di majlis umum maulid, bahwa di maulid itu banyak orang yang khusyuk yang hadir di situ. Kadang-kadang dengan berkat orang-orang yang khusyuk itu diterima kita punya doa, kita punya permohonan. Amin ya rabbal alamin. Dan di akhir kalamnya beliau sallallahu alaihi wasallam, di satu kesempatan maulid beliau memberi wejangan, ya, ijtahidu bil amali sholihah, bersungguh-sungguhlah kalian dalam amal soleh. Utlubul ilma, carilah ilmu. Rabbu auladakum, didiklah anak kalian. Ikhwanakum, saudara-saudara kalian. Wafudhuhum, jagalah anak dan saudara kalian dari jalisis su' min jalisid did, dari teman yang berlawanan akidahnya, berlawanan perilakunya. Ra'uhum, pelihara mereka, anak dan saudara kita. Huthuhum, jagalah, anjurkan pada mereka ala huduri majalis zikir, untuk selalu hadir di majlis-majlis zikir. Mulazamati tilawati kitabillah, melazimi membaca kitabullah. Wala tudhi'unahum, jangan kau sia-siakan mereka. Gumu antum fi markazil ilmi wal amal, khalum yaktaduna bikum. Berdirilah kau di pusat ilmu dan amal, biarkanlah anak-anakmu mengikuti menauladan engkau. Fal ibni syaf abu mulazim al-ilm wal madaris maharib malu udur ma yuqtad ma yaqtadi bi abi. Sebab seorang anak, kalau dia sudah melihat ayahnya melazimi ilmu, melazimi madras, melazimi mihrab, maksudnya ibadah di tempat ibadahnya, maka tidak ada udzur bagi anak itu untuk tidak menauladani ayahnya. Dia akan malu sendiri kalau ayahnya begitu, dia
In syafa illa dha'i, in syafa illa dha'i malu udur mayadika mah. Ya. Dikatakan kalau dia lihat orang tuanya menyia-nyiakan la ilm wala amal wala akhlak, maka si anak tadi tidak punya alasan. Bapak saya gini, mayadika mah, tidak punya alasan untuk tidak sia-sia seperti orang tuanya. Naudzubillah. Tajasum auladakum la tu'abburuna al-waqt fil fudul. Kalau kalian duduk sama anak-anak kalian, jangan biarkan waktu itu berlalu percuma dalam fudul, sesuatu yang berlebih. Tadzakaru antum iyyahu bil masail fiqhiyah. Saling mengingatkanlah kalian dalam masalah fikih. Kalau abahnya termasuk santri, anaknya santri, yang membahas ilmu, kalau memang ahli ilmu. Was'aluhum amma hafidhu bil masail. Tudhuri min madaris. Tanya pada mereka apa yang mereka hafalkan dari masalah-masalah. Kalau mereka sudah pergi ke madrasah, pergi ke lembaga pendidikan terutama pendidikan Islam, ditanya, ini ke pendidikan Islam, tanya apa yang mereka dapat. Jangan terus kan ada orang tua maunya simsalabim abrakadabra, ya, masuk ke lembaga pendidikan Islam, gurunya suruh jadi tukang sulap, abrakadabra, jadi anak soleh dan solehah. Dan begitu sekarang. Kalau Habib Ali dulu ditanya anaknya, jadi Abdul Qadir bin Ahmad cerita beliau itu, jadi tanya sama abahnya, udah betapa, ya, apa yang mau pelajari begini. Kemudian wala budda taraku minatullah. Ya, maka pasti kalau kalian melazimi itu semua, kata Habib Ali Habsyi radhiyallahu, pasti Allah akan menjaga kalian dengan inayah dari Allah. Surat Al-Amin ya Rabb. Sul illah ilal ihmal. Perhatikan, kata beliau, tidak ada penyakit pada yang menjangkiti kita semua kecuali peneledoran kita. Man ahmal auladu fis shighar dawu fil kibar. Orang yang teledor pada anaknya di waktu kecil, maka mereka akan sia-sia di waktu besarnya. Ya. Allah yaktub hadzal majlis, ya, ibarat peribahasa, siapa yang menanam angin dia akan menuai badai. Allah yaktub hadzal majlis li wa lakum al-uladun akhwan fi diwani. Semoga Allah tulis majlis kita ini dan majlis-majlis semua yang kita hadiri di maulid untuk kita, anak-anak kita, saudara kita. Allah tulis semua dalam catatan Rasulullah SAW. Ya buka sirruh, yubuki sirruh madada nuruh berkata ma'ana ila bil qiyamah. Semoga Allah tetapkan madad, nur, sir, rahasia dari majlis-majlis itu di antara kita, untuk kita hingga hari kiamat. Allah yuhanir wa syarifah alaina yusir manazilahu, yusirna manazilahu yunzilna bidarajatih radin an wa radin an. Semoga Allah merindukan, mencintakan roh beliau kepada kita, roh beliau sosok kepada kita, dan semoga Allah menyampaikan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan beliau ridho terhadap kita, senang, bukan hanya kita membanggakan beliau, tapi kita dibanggakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa innal quluba tad'i hubba habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara munajat Habib Ali Habsyi, ya Allah, sesungguhnya hati ini mengaku mencintai Engkau, mengaku mencintai kekasihmu Muhammad SAW. Wa in kanat shadiqah fasidqu mahbubu. Kalau memang pengakuan mengaku aku mengaku mencintai Allah, mengaku mencintai Rasulullah. Kalau memang pengakuan saya ini benar, kami ini benar, maka kebenaran, kejujuran adalah sesuatu yang kau cintai. Wa illam takun kadza, kalau tidak demikian, tidak benar, fahaqqiq, maka benarkanlah pengakuan kami, jadikan itu benar. Amin ya rabbal. Salah satu munajat Habib Ali Habsyi radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, ala manawa Habib Ali al-Habsyi ala man syuyukhuna rijaluna abawna awliyana salihun
Makanya memang boleh sholat dan sholat Al-Fatihah. Kita baca sedikit dari hadis Nawawi dalam hadis yang ke-40. Kata itu mungkin mau saya ulang atau ambil kitab yang lain daripada kitab hadis. Ambil kitab fikih boleh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar, alhamdulillah kita ziarah ke makam beliau kemarin di Mekah menjelang ke Arah Tanim. Sangat tragis, ironis makam beliau dicongkel penanda makamnya sudah tidak terawat. Biasa orang yang kurang kerjaan begitu. Hotel mau dibuka, makamnya sahabat dianggurkan. Mungkin rupanya ilmu agamanya dari Bluetooth, jadi kita pakai sahabat langsung Bluetooth. Itu Allah ya hadi. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah SAW mengkibi. Kemarin juga banyak kita dapat ziarah ke makam-makam sahabat yang kita belum pernah ziarah sebelumnya. Juga ada yang menarik, ya, menjengkelkan juga. Ketika wadah ke Kanjeng Nabi, salam terakhir ke Kanjeng Nabi sebelum meninggalkan Madinah beliau SAW. Itu sekarang sudah nggak kayak dulu. Kita dulu 2014 terakhir ke sana itu masih bebas. Sekarang itu disekat. Orang dulu nggak pakai apa? Mau salam ke Kanjeng Nabi itu kalau dari dalam kan langsung disuruh cepet-cepet. Cepet. Harik-harik ya, gerak terus harap. Assalamualaikum. Nggak bisa tumanina. Salam ke Kanjeng Nabi itu. Banyak orang Hindi, Pakistan, Muhibbin Rasul itu salam dari balik tembok itu dulu. Tembok pengimaman itu di Kubah. Tetap ke Kubah Kanjeng Nabi. Tapi kan di balik tembok dulu masih boleh. Karena dulu di Babu Salam itu seliweran bisa ke sana. Sekarang nggak bisa. Sampai jauh. Mau menghalangi umat dari Kanjeng Nabi sampai jauh pun orang masih salam kepada beliau. Itu pun masih di UI sama si tukang orang kerjaan. Sampai kita salam wadah itu Kanjeng Nabi sampai terpaksa salam itu di batas Masjid Nabawi, tembok Masjid Nabawi yang sebelah selatan itu. Keluar baki itu sampai di luar. Saking disekatnya tidak boleh dia. Terus lewat si satu tukang kurang kerjaan ini lewat. Apa dia bilang? Muhammad dia. Bukan kata orang, saya sendiri. Muhammad Istid. Mau saya jawab kata Yai, jangan. Baru saya jangan hubungan. Jangan. Sekarang bahaya Beb. Kalau macam-macam di identitas itu difoto, nggak pakai banyak omong dia. Karena debat tidak mungkin menang. Kalau debat pernah menang. Lihat video-video debatnya sama si Mutowe itu. Mana ada mereka menang debat-debat yang kadang direkam tanpa sengaja di YouTube. Semua orang ulama dari Suriah dan yang menang. Pernah ada satu saya dapat cerita. Si Mutowe. Ada orang ulama salam. Assalamualaikum. Doa panjang nih. Suruh kiblat. Ada yang suruh ngadep kiblat doa. Tetap direkam sampai di debat karena nggak bisa jawab.
dihadapkan ke mbahnya, bosnya. Bosnya sampai di kantornya si maktabnya itu, di belakang itu bosnya dia. Jadi ngomong itu duduk di si ulama ini belakang. Nyeliti lah, gampangnya gitu. Nyeliti si bosnya motor itu. Siapa namamu? Bulan itu. Ngadep sini, masa bicarain. Apa kamu, kata si ulama, apa kamu lebih mulia dari Kanjeng Nabi? Saya tadi ngadep Kanjeng Nabi suruh. Sekarang gini saja sudah ngomong, bos. Diam, tidak bisa jawab. Nah, karena begitu tidak bisa jawab. Sekarang kecuali sama Turki. Kalau Turki tidak berani, karena Turki Utsmani pernah berkuasa di situ. Semua orang Turki tidak berani. Katanya begitu. Karena si Kiai ini hampir tiap bulan ke sana. Jadi dia, makanya alhamdulillah kita dapat Kiai Syafi'i itu di Ketengan, di sana Sidoarjo. Jadi kita dapat banyak tempat. Itu yang dia lebih tahu, sarkup di sana. Jadi kita kemarin alhamdulillah sempat nyarkup ya, sarkup sarjana kuburan di sana. Alhamdulillah banyak tempat-tempat yang makam sahabat ya. Dia bilang begitu, orang Turki tidak berani dia. Karena kalau macam-macam kata dia sudah tinggal, kan ada identitas. Setiap orang umroh kan ada haji, ada kalung, ada. Diminta identitas dipoto sudah. Ruwet nanti di bandara, bisa. Saya jangan pakai hanus, menengah. Bukan boleh kita takut. Tapi insya Allah mereka tidak bakal sejawab. Cuma buat apa? Yang mereka tetap gitu, tetap kurang kerjaan. Nambahin kerjaan kita sudah biarkan. Kita mau ziarah ini tidak khusyuk ya, gara-gara ngeladeni sudah biarkan sudah ziarah. Dan bisa didekat ya dari jauh, sudah nggak usah repot. Yang saya jengkel tuh mengatakan Muhammad Istin. Mau saya jawab, you dead, you go to hell. Mau pergi ke neraka, pergi ke neraka. Mau tak jawab gitu sama saya bilang ke Kiai, mau tak jawab, jangan. Itu bahaya nanti kalau dipoto itu di ruwet nanti akhirnya. Desa pulang, ya alhamdulillah ada desa pulang di sana. Enak di mana. Jadi kalau saya jawabnya tidak usah repot. Nanti kalau memang begitu, salammu jangan assalamualaikum. Karena ka itu kan mu itu kan berarti orangnya ada. Assalamualaikum ya Nabi Muhammad. Ya, siapa yang tidak tahu Rasul jasadnya wafat di kubur? Siapa yang tidak tahu? Semua dunia tahu itu makam beliau SAW. Tapi menyamakan beliau dengan yang lain, wong syuhada saja. Wala taqulu ma yuqtalu fi sabilillah. Jangan kamu mengatakan yang terbunuh di jalan Allah syahid itu mati. Itu syuhada. Sedangkan syuhada minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Syuhada itu peringkatnya di bawah. Terus bagaimana siddiqin? Bagaimana para anbiya? Maka tidak usah nanti saran saya orang yang mengucapkan Muhammad Dad itu tadi jangan salam assalamualaikum. Assalamualaihi. Gantian salamnya lada sasulat. Assalamualaihi. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Salam atasmu. Mu berarti kan orangnya ada, mendengar. Udah kok hebat Rasulullah. Ada banyak hadis yang menjadi ada malaikat yang menyampaikan salam sholawat kepada beliau SAW. Bahkan ditulis di hadis itu jelas nama orang itu dan nama ayahnya. Ditulis bin fulan. Ayahnya Katut sallallahu alaihi wasallam. Maka kun fid dunia Allah mani Rasul dikatakan oleh Abdullah bin Umar, Rasul memegang pundak saya, kata Abdullah bin Umar ya, itu termasuk taknis, penghiburan atau tadzkir, peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kun fid dunia ka'annaka gharib. Jadilah kau wahai Abdullah bin Umar di dunia itu seolah-olah kau orang asing yang mengunjungi satu negeri yang bakal balik ke tempat asalnya. Abiri sabilin atau abiru sabilin, orang yang berlalu di satu jalan yang tidak menetap di jalan pasti akan lewat ke tempat tujuannya. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan wa udda nafsaka min ahli kubur. Anggaplah, hitunglah dirimu sudah termasuk ahli kubur. Karena calon mati itu pasti calon yang lain belum pasti.
calon pengantin, calon presiden, calon belum pasti. Ini camat, calon mayat itu pasti kalau calon. Kalau camat, calon mayat pasti. Maka dan nafsaka minal kubur, hitunglah dirimu termasuk ahli kubur. Dalam riwayat Nasai, Imam Ahmad bin Hanbal juga ada tambahan, ubudullah kana katrah, sembahlah Allah seolah-olah kau melihatnya, wa kun fid dunya, baru ditambahi wa kun fid dunya ka'annaka gharib, dan jadikanlah dirimu di dunia itu seolah-olah kau orang asing atau abiru sabilin, orang yang lewat di satu jalan. Maka dari situ, wa kana Abdullah bin Umar, dari situlah Abdullah bin Umar selalu mengatakan, yaqul idza amsayta fala tantajis sobah. Dari ini sumbernya itu dari sabda Nabi ini, hanya sedang mengeluarkan satu kata-kata bijak. Kalau kamu sudah amsayta, masuk di waktu petang, maka jangan kau nanti lagi subuh. Jangan kau harap kau masuk waktu subuh, belum tentu juga. Tidak ada yang menjamin. Batas bata pada tata masa, kalau kau masuk waktu subuh pagi, jangan kau nanti lagi waktu petang. Ukhud min sehati kali marotik, ambillah dari waktu sehatmu untuk sakit mojok lewat matang-matang baru Allah, ya Allah kepingin kepingin sholat sekian, ada malaikat keinginan diwai maksudnya. Kemarin waktu sehat tidak, lagi matang-matang baru ngelilit. Min hayati kan mautik, ambillah dari hidupmu untuk kematianmu. Riwayat Imam Bukhari. Ya, Rasulullah itu sampai nanti kita dapati dengan soedinya, saking mengingatkan kematian sampai Rasulullah SAW terkadang tayamum sedangkan air dekat. Kata sahabat, ya Rasulullah itu ada air. Siapa yang menjamin saya melangkahkan satu kaki kemudian saya bisa melangkahkan kaki saya yang lain? Sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memang menambah amalnya menjelang wafat beliau. Buktinya apa? Kalau kita baca sirah beliau beriktikaf 10 hari setiap tahun di 10 terakhir. Khusus tahun ketika beliau wafat, beliau iktikaf 20 hari. Sallallahu alaihi wasallam. Wujud turunnya idza jaa nasrullahi, itu tanda wadzalika alamatu ajalik, dan itu adalah tanda ajalmu ya Muhammad. Apa Allah perintah? Fasabbih, wis wayai tasbih sama Tuhan, wis wayai. Allahu a'lam. Bukan berarti yang muda turun wayai. Apa yang wis wayai? Kata Zainuddin Wairhamin, bisa jadi sampean duluan, saya belakangan. Atau bisa jadi saya belakangan, sampean duluan. Sami mawon. Allahu a'lam. Dan fa'al malam tanzil min manafi' dalam usaha tawfiq dan tarhul khasri dan tidak dunia hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah, amin. Al-Fatihah.